Halo semua, selamat datang kembali di Rodarat. Kembali lagi di segmen kaum-kaum kami. Di sini kita akan kembali lagi mewawancara salah satu teman kita yang mobilnya bisa dibilang lumayan unik. Dan di sini kita udah janjian untuk ketemu. Sekarang tinggal nunggu kapan dia datang. Gimana sih? Sekarang kita udah di dalam mobil temen yang namanya Wira. Oke. Halo. Ini ke kiri ke kanan? Ke kiri. Kiri saja. Terus. Jadi ini sebenarnya makhluk apa sih yang sedang kita dudukin? Ini adalah sebuah sedan yang sempat buruk image-nya karena pernah dipakai oleh taksi. Ini adalah Toyota Soluna tahun 2000. Oke, dan satu hal yang dari tadi gue ngeliatin, ini Matic. Iya, ini Matic. Jarang banget kan kalau Soluna Matic, atau sebenarnya banyak tapi kita mungkin pada nggak tahu gitu. Dibilang jarang enggak, tapi mungkin populasinya kalah banget kalau sama yang manual. Yang manual tuh banyak banget. Terutama yang ekstraksi biasanya manual. Oke. Ya. Tapi kalau dari fitur sama-sama aja antara yang Matic sama manual. Sama persis. Yang tipe GLI kan Matic itu cuma ada di tipe GLI. Untuk GLI manual dan GLI automatic itu sama aja. Fiturnya nggak ada yang berbeda. Oke. Pembedanya cuma emblem belakang. Kalau yang Matic ada tulisan auto, yang nggak ada polos. Sisanya sama. Oke, jadi kalau buat ketemu macet-macetan tetap bahagia ya. Oh iya. Kaki kiri dimanjakan. Iya. Terus kenapa seorang Wira memilih sebuah Soluna Matic tahun 2000 sebagai kendaraan sehari-hari? Ada apakah? Jadi awalnya itu ini kan mobil buat kuliah. Cerita awalnya itu flashback sedikit sebelum pakai Soluna itu pakai Toyota Cressida tahun 85. Wow. Jadi waktu itu ceritanya pernah nulis cita-cita di selembar kertas terus ditempel di dinding kamar. Nah kebetulan waktu itu mungkin orang tua ngebaca ya, karena salah satu wishlistnya itu punya mobil buat kuliah. Nggak tahu ya, ditawarin lah waktu itu tahun 2013 akhir. Akhirnya milih mobil. Waktu itu budgetnya agak ngetat sih. Ya cuma cukup buat budget Cressida waktu itu, tahun segitu tuh. Akhirnya ketemulah Cressida, dan itu kebetulan warnanya silver juga dan Matic. Nah mungkin dari saat itu tuh jadi nggak lama setelah ganti mobil pengennya Matic lagi, karena udah kebiasa dari Cressida itu udah pakai Matic. Jadi rasanya lebih enak gitu. Kayak aduh masa dari Matic terus ke manual lagi. Ya sih, kaki kiri dimanjain itu ya. Iya. Soalnya buat harian kan. Jadi pengen ya biar lebih enak aja. Mungkin
Soalnya kenapa kok seorang Wira suka banget sama mobil Matic? Iya. Nah, terus kenapa? Akhirnya setelah capek tuh pakai Cressida karena udah tua dan perawatannya lumayan, dia jajannya pengen permajaan lah ceritanya, ganti yang lebih muda. Tadi kan seperti yang gue bilang, pengen tetap Matic. Akhirnya kenapa sih pilihnya Soluna? Karena waktu itu dengan budget sekian, sebenarnya ada beberapa opsi kayak Soluna atau Grid Corolla atau Baleno. Waktu itu Baleno yang tahun 2000. Terus ada apa lagi ya, lupa sih pokoknya waktu itu. Nah, kenapa pilih Soluna? Kan memang udah hobi mobil nih. Pasti dong mobil nanti pengen diapa-apain kan. Iya. Nah, gue mikir kalau pakai Corolla udah banyak yang rapi gitu, ya kan? Iya sih. Kalau Soluna dari mata gue sih, dari pengalaman gue kalau lihat jarang tuh yang dimainin bener-bener wah sesuai dengan style gue gitu. Jadi ya itu kayak ada potensi sendiri dari mobil Soluna buat gue obrak-abrik lah istilahnya gitu. Jadi ya gitu, pengennya Soluna aja waktu itu karena biar nggak sama-sama orang. Nah, terus ini kalau boleh tahu cerita sampai bisa ketemu sama unit yang ini banget itu gimana tuh? Soalnya kalau gue perhatiin ini seger banget barangnya. Dan kilometernya juga masih rendah banget. Iya lumayan. Jadi waktu itu, waktu mulai pencarian tuh tahun 2015, carinya online sih waktu itu di situs-situs jual beli mobil. Cari online, akhirnya nemulah 2 kandidat tertinggi yang paling apa ya istilahnya, wah ini nih yang gue cari nih. Sampai akhirnya disamperin. Yang pertama itu sempat ketemu yang warnanya champagne, agak coklat gitu kan warnanya. Cuma setelah dipikir-pikir, warnanya kurang suka nih. Karena pembandingnya satu lagi adalah yang ini, warna silver itu kan. Yang coklat itu sebenarnya kondisinya rapi juga, sama-sama belum tinggi kilometernya. Pokoknya cuma gara-gara warna akhirnya udah deh silver aja. Nah begitu ketemu mobilnya, lihat langsung sebenarnya kondisi interiornya tuh lumayan banyak PR. Jadi dulu tuh si ini nih konsol tengah, ya si buat transmisi ini dia bolong, dan itu ternyata emang kayak kelemahannya Soluna Matic, si bagian sininya tuh bolong. Terus si AC ya, si flapnya itu udah pada patah. Jadi kalau kita belok-belokin gini, dia tuh nggak mau belok si arah anginnya. Itu tuh sempat jadi dilema karena waduh ini bolong nih, gimana mau benerinnya gitu kan. Waktu itu nggak bener-bener nggak lihat kalau oh ini mobil kilometer rendah, berarti kalau kilometer rendah otomatis kayak lebih seger lah ya kan. Iya. Dulu sama sekali nggak kepikiran ke situ. Dulu udah keganggu sama si bolongnya ini nih. Wah gimana ya, terus akhirnya dipikir-pikir, ini mah bisa lah dibenerin sendiri. Ya udah akhirnya bulat keputusannya, akhirnya ambil ini gitu. Dan ternyata memang lama-lama setelah dibenerin, oh iya ya ternyata bisa dibenerin sendiri gitu. Sebenarnya ini kan bukan aslinya ya, ini bikin sendiri waktu itu. Wow. Dari apa ya, plastik keras gitu tapi masih lentur. Keras tapi lentur. Iya maksudnya nggak kaku lah, masih bisa nekuk dia. Fleksibel lah ya. Iya fleksibel gitu. Oke, jadi bisa dibenerin. Terus ini juga benerin sendiri. Apalagi ya, itu sih waktu itu yang kamu udah benerin. Akhirnya pelan-pelan yang lain-lainnya ganti ban. Waktu itu bannya masih bawaannya, masih tahun 2000. Set. Wah bahaya tuh. Pas di bawah tuh
beli velg duluan sebelum mobilnya ada. Iya. Berarti lu ngemodif kan ini mobil Iya. dengan segala macam anu-anuannya, karena tadi gue sempat lihat juga ini mobil Soluna memang tampilannya beda dengan Soluna standaran. Boleh tahu nggak modifannya sekarang udah apa aja? Modifannya yang sekarang ini pertama grillnya dari depan ya, kita grillnya itu udah ganti. Grillnya pakai model yang OM-nya Soluna 97 atau Soluna Thailand. Itu tuh ada bedanya sedikit sama yang versi Indonesia. Terus kalau dari lampu depan sih sebenarnya nggak berubah, cuma lampu senjanya gue pindahin ke corner lamp, jadi nyalanya double gitu bareng lampu sen. Keren. Terus velg kalau sekarang itu pakai Toms ring 13. Cuma masih nggak tahu model Tomsnya tuh Toms apa. Karena pernah cari-cari juga di internet. Di internet pun tulisannya hanya Toms R13, nggak ada nama model di belakang Tomsnya. Jadi masih bingung juga modelnya. Tapi dia palang 4, center capnya bentuknya nggak bulat gitu, jadi dia bentuknya plus. Nah, ada dia yang R14 nya tapi center capnya itu bulat gitu, lingkaran. Oke. Nah, terus ke bagian belakang ada back visor. Back visornya itu emang asli Toyota dan memang buat mobil Soluna. Itu dapat baru tahun lalu sih. Baru dapat tahun lalu. Itu berarti setelah 4 tahun punya mobil ini baru dapat. Perjuangan banget ya. Iya, dapet lumayan. Selain itu, waktu baru ngambil mobil ini tuh sempat dapat aksesoris gitu dari asli Toyotanya. Itu scuff plate. Scuff plate itu yang buat kayak di mana ya? Kalau kita buka pintu itu ada pijakan kaki lah. Oh, iya, ada iya. plastik pijakan kaki. Nah, itu dapat tuh waktu itu OM-nya Soluna. Cuma kayaknya tuh dia buat yang facelift ya. Ketika dipasang di mobil gua tuh si door trim bawahnya tuh gesek gitu. Jadi bingung juga nih. Wah, aksesoris original tapi nggak ngeplak gitu. Jadi masih belum dipasang sampai sekarang, itu masih baru. Terus kalau dari dalam nih dapat kebetulan third brake lamp itu asli Toyota juga dan buat Soluna. Itu dapat 2 tahun lalu. Barang second tapi kebetulan dapat sama dusnya. Jadi itu sih, sama paling custom lampu mundur belakang kanan jadi lampu fog lamp. Biar kayak UK. Oke, menarik. Dan itu modifan pada lu lakuin sendiri, lu kerjain sendiri? Iya, yang per kabelan gitu ngulik sendiri, potong nyambung sendiri. Termasuk yang lampu depan tadi, yang lampu sennya bareng lampu senja itu. Itu emang waktu mainin kabelnya tuh, wow. Kenapa? Maaf interupsi. Pak interupsi. Ibu-ibu yang bawa. Wow. Nah, itu waktu lu ngulik kabel itu apa? Gak ada rasa gemeter atau takutnya gitu? Soalnya kan listrik gitu ya. Iya. Terus gimana? Ada tapi sedikit, karena pengalaman dulu gini. Waktu masih SMP, mobil orang tua, Kijang Innova tuh waktu itu. Jadi korban otak-atiknya gua waktu dulu. Dan itu pernah sampai konslet. Jadi waktu itu sempat potong-potong kabel, nyambung-nyambung lagi gitu. Akhirnya nggak tahu kenapa, mungkin fuse-nya ada yang putus ya. Oke. Jadi itu mobil begitu dimatiin, jarum takometernya nggak turun. Jadi kan kalau
kalau habis mobil nyala kan biasanya di 1000 gitu ya. Pas kita matiin dia nyangkut di 1000 itu. Nggak ke 0. Oke. Itu waktu pas error itu nggak ngaku tuh. Gua nggak tahu tuh kenapa. Tapi tahu-tahu beres dari bengkel cuma berapa jam doang udah beres. Jadi itu kayaknya karena views doang sih. Itu pengalamannya sih. Jadi emang udah dari dulu suka motong-motong kabel gitu. Oke, jadi tips buat anda sekalian yang mau modif mobil sendiri, ya belajarlah dan lakukanlah. Cuma kalau misalnya mendadak jadi ada korban, ya jujurlah. Tapi jadi pengalaman. Jadi ya gitulah, kalau belum pernah ngerusak kayaknya belum jadi pengalaman. Iya ini ya cerita masa kecil ya. Iya. SMP tuh. Masa kecil gue dihabiskan dengan otak-atik mobil orang tua. Tapi alhamdulillah zaman sekarang ketika udah gede udah jadi ahli. Terbaik Anda, Bang. Berguna lah pengalamannya. Jadi bisa otak-atik sederhana. Nggak perlu keluar uang jadinya kan buat ke bengkel. Iya juga sih. Jadi gue sama Wira ini dulu itu satu kampus yang warnanya tuh oranye di Bandung, dan jurusannya juga sama tapi angkatannya beda. Dia lebih tua. Maaf kebalik ya. Sorry. Dia di bawah gue dan gue lupa ceritanya gimana. Gue juga lupa sih ketemunya gimana waktu itu. Kayaknya kenal mobilnya duluan nggak sih? Ya. Dulu Gagah masih pakai Corolla kayak 30 ya? Iya. Masih pakai kayak 30. Oke. Corolla apa sih bilangnya? Corolla Veteran. Corolla Veteran. Waktu itu pakai velg kaleng cuma Yoi. badan narik. Tapi mobilnya tinggi. Bannya tebel lagi. Nah, warna hijau ya kayak? Iya, hijau beige. Hijau beige. Knalpotnya berisik lagi. Oh iya? Itu knalpotnya gue ganti ala-ala model-model bambu runcing gitu. Kalau dikepir, wow. Itu ada ini ya, list putihnya ya di body ya? Itu cat. Oh itu cat? Oh, itu cat. Iya. Itu aja sih yang gue ingat. Ketemu di parkiran kan ya bahas mobil. Waktu itu berarti lo masih pakai ini ya? Masih pakai Cresida? Kayaknya ya, atau lagi peralihan gue lupa juga sih. Transisi berarti pancaroba gitu? Lagi pancaroba. Oh, oke. Dari Cresida ke Soloka. Ini udah 9 menit. Gimana? Oke, kan ini mobil udah menemani lu nih dari zaman kuliah sampai lulus dan kemudian berkeluarga. Ini ya Pak, jadi penasaran juga, pasti ada kan kenangan-kenangan indah atau kenangan lucu atau kenangan yang astagfirullahaladzim gitu. Banyak. Tuh, jadi penasaran. Boleh nggak ini ya Pak? Jangan ingat-ingat aja ya. Mau nggak? Pernah ya, kan lagi malam-malam kan biasalah di depan kampus suka sampai malam tuh. Kampus kita nih. Waktu itu kalau nggak salah habis cari makan, baru balik tuh jam 12 malam dari kampus. Gua tuh tipe yang jam 9 malam udah ngantuk gitu kan. Kalau nggak ada perlu, gua biasanya udah tidur tuh jam segitu. Nah jam 12 gue nyalain mobil, gue mundur karena udah ngantuk kali ya. Akhirnya gue nyundul pelang dilarang parkir. Gubrak. Wah, sedih sih, soalnya si mobil jadi penyok titik-titik gitu. Iya. Itu pengalaman konyol lah. Lagi ngantuk, mundur, nggak lihat-lihat. Kalau pengalaman indah, mobil ini sih jadi wedding car waktu itu. Nice. Jadi ya ditaruh lah di lobi resepsi kan. Sebelum itu tuh di salon dulu nih mobil. Jarang banget padahal nyalon mobil ini. Oke. Buat hari itu spesial lah buat dia. Ya wajar lah ya, namanya juga hari yang sekali seumur hidup. Mudah-mudahan sekali seumur hidup.
pakai satu mobil dan mobilnya banyak kenangannya nih, lu pasti ini kan punya rencana selanjutnya buat mobil ini, entah itu dijadiin cabrio atau mungkin diubah jadi wagon atau mungkin jadi pickup gitu ya. Namanya seorang Wira gitu, siapa tahu ada banyak ide-ide liar di kepala. Mesinnya mau gua copot gak? Dicopot. Ganti listrik full. Wih, cakep. Kayak Tesla berarti ya. Jadi digas nggak bunyi. Iya. Disuruh bokap, ayo nyalain mobilnya padahal udah nyala. Enggak. Mobil ini yang jelas sih sebenarnya pengen dipertahanin terus, ya kan? Karena udah terlanjur banyak ceritanya. Sekarang sih fokus sama perawatan, mungkin peremajaan parts mungkin ya. Karena usianya juga udah masuk 20 tahun ini kan. Iya sih. Apalagi ya, selain itu buat memenuhi ego hobi modifikasi, pengennya sih mobil ini arahnya ke family oriented. Karena kan udah mau punya anak nih. Wih, cakep. Jadi kan kita bisa lihat nih di belakang udah ada baby seat. Nanti sih pengennya benar-benar kayak family tourer gitu. Jadi buat perjalanan jauh bareng keluarga. Antar kota, antar provinsi gitu. Iya, mudah-mudahan sih bisa jalan-jalan kemana-mana. Amin, bisa. Nah, terus berarti bisa dibilang lu sudah ini ya, sukses mengubah pandangan orang yang selama ini ngeliat Soluna itu sebagai sedan ekstaksi yang bentuknya ya B aja gitu deh, malah bisa dibilang agak-agak terlupakan gitu ya. Iya. Dan kebanyakan kalau yang pakai mobil ini terus dia pengen modifikasi tuh agak terlalu maksa dia. Kan fender Soluna tuh kecil nih misalnya nih. Kebanyakan pakai yang velgnya gede-gede terus sampai bannya keluar gitu. Itu agak gimana ya? Kurang proporsional. Iya. Makanya gue cuma pakai ring kecil, lebih enak sih kelihatannya. Intinya sih ya Soluna tuh sebenarnya bisa rapih juga. Iya. Oke, jadi buat para penonton sekalian, jika Anda sekalian sedang mencari sedan Matic tahun 2000-an, spare partnya banyak ditemukan dan bandel, ini mobil Soluna bisa jadi pertimbangan. Seperti yang sudah dibuktikan oleh Bapak Wira. Bapak atau Mas? Om. Oh iya, Paman. Oke, jadi demikian episode kaum-kaum kami untuk kali ini. Terima kasih Mas Wira. Iya, sama-sama. Thank you banget sudah bercerita. Jadi kita juga bisa ada tips tentang cara mencari alternatif mobil sedan Matic tahun 2000-an. Ya. Oke. Dan Gua duluan ya. Oh. Ada perlu nih mau ngangkat ikan asin. oh yaudah, siapa tuh?
Astagfirullah. Yang ini di-cut ya.